Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu nafa'ana bi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha ruku'un bin hina'in bihaitsu tanalu rahatahu wa ma ma'adal asabi' minal kaffain fala yakfi wusulul asabi' rukbatayhi law arada wad'ahuma 'alayhima inda i'tidalil khilqati hadza aqallur ruku' wa sunnah fir ruku'i taswiyatu dhahrin wa unukin bi ayya muddahuma hatta yasira kas-sahifatil wahidah lil ittiba wa akhdhu rukbatahi ma nasbihima wa tafriqihima bi kaffaihi ma kashfihima wa tafriqi asabihima tafriqan wasatan wa qalu subhana rabbiyal azim bihamdi thalathan lil ittiba wa qalu tasbihi fihi wa fis sujudi marratan walau binahwi subhanallah wa aktharu 11 wa yazidu man marra nadban Allahumma laka raka'tuh wa bika amantuh wa laka aslamtuh khash'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa ami wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqalat bihi qadami ay jami'u jasadi lillahi rabbil alamin wa yusannu fihi wa fis sujudi subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma firli walau iktasara ala tasbihi awi dzikri fattasbihu afdalu wa thalathu tasbihatin ma Allahumma laka raka'tu ila akhirih afdalu min ziyadati tasbih ila 11 wa yukrahu al iktisaru ala aqalli ruku'i wal mubalaghatu fi khafdi ar-ra'si anil dhahri fihi wa yusannu lidh-dhakari ay yujafiya mirfaqai an jambayhi wa batnahu an fakhidhayhi wa fir ruku'i was sujudi wa li ghairihi ay yadhumma fihima ba'dahu li ba'din tanbihun yajibu an la yaksida bil huwiyyi lir ruku'i ghairahu falau huwa lis sujudi tilawatin falamma balagha hadda ar-ruku'i ja'alahu ruku'an lam yakfi bal yalzamuhu ay yantasiba thumma yarka'a kanadhirihi min al-i'tidali was sujudi wal julusi baina sajdatain walau syakka ghairu ma'mumin wa huwa sajidun hal raka'a lazimau al-intisabu fawran thumma ruku'u wa la yajuzu lahu al-qiyamu raki'an. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim al-fatiha wal istifada wal naf'a wal fa'ab jasana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khamisuha, yang kelima daripada arkanus shalah. Yang kelima daripada arkanus shalah yaitu apa? Ruku'un. Itu rukuk. Rukuk itu apa? Rukuk itu dalam segi syariat yaitu apa? Ayyan haniyal musalli bihaitsu tanalu rahatahu rukbateh. Itu merunduknya orang yang sholat sekiranya dia bisa mendapatkan dengan kedua tangannya, dengan kedua telapak tangannya rukbataihi, kedua lututnya bighairi inkhinas, dengan tanpa inkhinas. Itu yang dikatakan rukuk dalam segi syariat. Itu dia merunduk sekiranya tangannya sudah nyampe ke lutut. Itu paling sedikitnya rukuk. Jadi dia merundukkan badan, tangannya yang dianggap tangan itu nanti raha. Raha itu kedua telapak tangan, rahateh kedua telapak tangan, bukan jari-jarinya ukurannya. Dia merunduk sekiranya telapak tangan ini sudah sampai ke lutut. Tapi jelas itu ma'atidalil khilqah, bersama orang yang sebanding normal. Orang yang normal maksudnya tangannya tidak terlalu panjang dan tangannya tidak terlalu pendek, atau kedua lututnya di tempatnya yang normal, bukan terlalu tinggi sampai ke betis. Biasanya kalau orang normal dia menyampaikan kedua telapaknya sampai ke lutut, itu sudah dikatakan aqallir rukuk, paling sedikitnya rukuk. Apakah nanti wajib meletakkan kedua telapak tangannya? Tidak wajib. Walaupun tangannya gelantong, pokok dia merunduk, sah, cukup dalam rukuk. Tapi tidak mendapatkan kesempurnaan rukuk. Jadi itu ukuran paling sedikitnya rukuk. Nanti akan dibahas di situ. Ruku'un wa khamisuha, yang kelima
daripada arkanus shalah ruku'un yaitu ruku', bin hina'in dengan merunduk, ya ayyuhalladzina amanu rka'u. Itu dalilnya. Dan banyak dalil yang lainnya untuk kewajiban rukuk. Yaitu apa? Ruku'un bin hina'in, rukuk dengan merundukkan badannya, bihaisu dengan sekiranya, tanalu rahatahu dia mendapatkan rahatahu kedua telapaknya, kedua telapak tangannya. Wahuma, yang dimaksud rahata itu apa? Rahatun. Raha itu apa? Wahuma ma'adal asabi minal kaffain, yaitu selain jari-jari. Rahatahu yaitu keduanya, huma ma'adal asabi selain jari-jari, minal kaffain daripada kedua telapak tangan. Ini kan kaf. Kaf itu kadang yutlak al asabi warraha. Tapi yang dimaksud di sini dia bisa merunduk sehingga mendapatkan kedua telapak tangannya, bukan jari-jarinya. Kadang orang ada memiliki jari panjang, merunduk sedikit sudah kena lututnya. Bukan itu ukurannya. Yang dibuat ukuran rohah, itu kedua telapak tangan. Ma'adal asabi' minal kafain, selain daripada jari-jari daripada kedua telapak tangan. Fala yakfi, maka enggak cukup wusulul asabi', sampainya jari-jari. Enggak bisa dianggap oh sudah cukup, kenapa jari-jarinya sudah nyampe ke lutut? Tidak bisa, harus rohah, itu kedua telapaknya. Kemudian lau arada wat'ahuma, di situ dikatakan dia wajib merunduk sekiranya dia bisa mendapatkan kedua telapak tangannya terhadap kedua lututnya. Lau arada wat'ahuma, seandainya dia ingin meletakkan kedua daripada telapak tangannya alaihima, di atas kedua lututnya. Kalau dia ingin meletakkannya, tapi apakah wajib meletakkannya? Enggak. Makanya lau arada, kalau tidak ingin meletakkannya, tangannya tidak mau ditaruh lutut, mau dilepas, itu irsal. Sah apa enggak rukuknya? Rukuk sah. Karena yang dianggap rukuk itu yang penting merunduk sekiranya tangan bisa sampai ke lutut, gitu aja. Itu yang dikatakan merunduk yang wajib. Tapi apakah meletakkan kedua tangan wajib? Tidak wajib. Maka dikatakan lau arada wat'ahuma, seandainya dia ingin meletakkan kedua telapak tangannya alaihima, di atas kedua lututnya. Itu disyaratkan indak tidalil khilqa, dikatakan nyampe kedua telapak kepada kedua lututnya kalau dia iktidalil khilqa, ciptaannya normal. Maksudnya apa? Tangannya seperti tangan manusia yang lainnya, kakinya juga seperti kaki manusia yang lainnya. Tapi kalau seandainya ada orang yang kurang normal, seandainya tangannya panjang, dia sudah merunduk sedikit sudah nyampe tangannya ke lutut, bukan itu ukurannya. Atau seandainya tangannya gosir, pendek, sampai jungkel tak nyampe ke lutut, ya bukan itu ukurannya. Ukurannya ma'atidalil khilqa. Atau ada orang kadang lututnya di betis, berarti kaki yang panjang, kaki yang di bawah lebih panjang. Apakah cukup? Berarti dia merunduk sedikit sudah nyampe tangannya, bukan itu ukurannya. Ukurannya indak tidalil khilqah, ketika dia termasuk ciptaan yang normal. Hadza aqallur ruku', ini paling sedikitnya ruku'. Paling sedikitnya ruku' seperti itu. Adapun paling sempurnanya ruku', wa sunna fir ruku'i, dan disunnahkan fir ruku'i, di dalam ruku', taswiyatu dhahrin wa unukin, yaitu meratakan antara punggung, wa unukin, dan leher. Ada yang menambahi wa ra'sin, dan kepala. Kalau leher sudah diluruskan dengan punggung, ya mau tidak mau kepalanya juga lurus. Bi ayyamuddahuma, dengan sekiranya dia memanjangkan keduanya.
yaitu apa? Dhahar wa unuk, punggung dan leher, hatta sehingga yasira, dua-duanya dhahar dan unuk menjadi kasafihatil wahidah, seperti papan, seperti satu papan. Safiha Allah, jadi seperti papan. Papan kan lurus ya. Nah, leher dan punggungnya lurus. Itu yang paling sempurna untuk ruku. Bukan terlalu merunduk, bukan agak ke atas, semuanya lurus. Nah, sampai ada yang mengatakan seandainya ditaruh benda yang bulat tidak akan jatuh, karena rata sudah. Seperti ini, seperti lantai, seperti papan. Itu paling sempurnanya ruku. Kenapa kok seperti itu? Harus meratakan lil ittiba, karena mengikuti Nabi. Nabi melakukan seperti itu. Lu kan lebih merunduk kan berarti lebih tawadhu. Iya, itu kan pandangan kita, tapi Nabi melakukannya rata antara punggung dengan kepala, yaitu yang kita ikuti. Bukan berarti kalau kita lebih merunduk lebih afdol, enggak. Yang paling afdol itu ittiba bin Nabi, mengikuti Nabi. Itu adalah paling sempurnanya. Kemudian selain itu dikatakan paling sempurnanya rukuk yaitu apa? Wa akhdhu rukbateh, mengambil kedua lututnya. Jadi memegang kedua lututnya, ma'anas bihima, bersama menegakkan kedua lututnya, wa tafriqihima, dan memisah kedua lututnya, bikafaihi itu muta'alliq dengan akhd, wa akhdhu rukbataihi bikafaihi gitu. Mengambil kedua lututnya dengan kedua telapak tangannya. Jadi mengambilnya dengan apa? Kedua telapak tangannya diletakkan. Tapi kakinya ditegakkan, kedua lututnya ditegakkan. Kadang ada orang sing dimengkong no. Kenapa kok dimengkong? Kenapa kok agak dimengkong no gitu? Karena tidak bisa lurus antara punggung dengan kepala. Sahabat bilang, walaupun ditegakkan bisa lurus. Karena itu kedua lututnya tetap ma'anas bihima, bersama menegakkan kedua lututnya, wa tafriqihima, kemudian memisah, jangan dirapatkan. Antara lutut dengan lutut digabung, dimepet enggak. Tapi apa? Dipisah tafriqan wasatan. Bikafaihi ma'akashfihima, meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, mengambil kedua lututnya dengan kedua telapak tangannya, ma'akashfihima, bersama membuka kedua telapak tangannya. Jangan digenggam. Ditaruh di atas kedua lutut tapi dibuka tangannya, bukan digenggam. Kemudian wa tafriqatu asabi'ihima tafriqan wasatan, memisah ketika diletakkan di lutut kedua tangannya ini, kedua telapak tangannya dipisah tafriqan wasatan, tapi tengah-tengah. Bukan sampai melebar, terlalu besar, tapi apa? Wasat. Kenapa kok disunahkan tafriqan wasatan di sini? Supaya semua jari-jarinya menghadap ke kiblat. Supaya semua jari-jarinya menghadap ke kiblat. Bukan gini, kalau sampai gini berarti ada jari-jari yang tidak menghadap kiblat. Kalau tafriknya terlalu lebar. Kalau memisah jari-jarinya terlalu lebar, itu berarti akan mengeluarkan sebagian jari-jarinya daripada menghadap kiblat. Karena itu tafrik wasat. Nah, tetap membuka, tapi tetap semuanya menghadap kiblat. Itu adalah paling sempurnanya daripada rukuk. Di paling sempurnanya rukuk itu 90 derajat ya. 90 derajat. Jadi lurus. Kemudian kakinya ditegakkan. Ditegakkan itu tidak harus lurus gini ya, tegak. Yang penting kadang miring, agak miring gini kakinya. Yang penting tegak kakinya, tidak mengkong. Kemudian punggung dengan leher dan kepalanya lurus. Kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lutut. Berarti hukumnya sunnah, itu tidak wajib. Tapi hukumnya sunnah, diletakkan kedua lututnya. Kemudian jari-jarinya jangan terlalu dibuka, terlalu lebar, tapi apa? Tafrik wasatan.
memisahnya wasat tengah-tengah. Sehingga jari-jari semuanya bisa menghadap ke kiblat. Kenapa kok menghadap kiblat? La'annahu asyraful jiha. Karena itu paling mulianya arah. Itu ukuran paling sedikit dan paling sempurnanya rukuknya orang yang sholat berdiri. Kalau orang yang sholat duduk sudah dibahas kan. Paling sedikitnya rukuknya orang yang sholat duduk sekiranya apa dahinya sejajar dengan maguddha marukbateh. Itu apa? Mensejajarkan dahinya di atas kedua lututnya. Ya, merunduk sedikit tak. Yang penting dahinya di depan daripada kedua lututnya, itu paling sedikitnya. Tapi paling sempurnanya rukuk bagi orang yang sholat duduk, yaitu apa? Mensejajarkan dahinya di tempat sujudnya. Mensejajarkan dahinya ke tempat sujudnya. Jadi agak naik dikit gitu ya. Sampai mengangkat kedua pantatnya sampai sekiranya dahi sejajar dengan tempat sujudnya. Itu paling sempurnanya rukuk bagi orang yang sholat duduk. Itu sudah dibahas waktu pembahasan tentang qiyam. Kemudian wa qawlu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasan lil ittiba. Dan disunnahkan juga wa sunnah gaulu gitu ya. Dan disunnahkan di dalam rukuk yaitu berkata apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Salasan 3 kali. Kenapa mengucapkan ini? Lil ittiba, karena mengikuti Nabi SAW. Ini pernah ada hadis yang diriwayatkan gini. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Qala alaihi salatu wassalam, akhirnya Nabi berkata, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan itu ayat di dalam rukuk kamu. Nah, ini subhana rabbiyal azimi. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian dijadikan apa di dalam rukuk? Subhana rabbiyal azim. Kemudian ketika turun fasabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Nabi mengatakan apa? Ij'aluha fi sujudikum. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu asal usul daripada kesunahan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Walaupun ada riwayat yang lainnya ketika rukuk dan ketika sujud. Wa aqallu tasbih, dan paling sedikitnya tasbih. Fihi, di dalam rukuk, wa fis sujud, dan di dalam sujud. Tasbih di dalam rukuk dan tasbih dalam sujud paling sedikitnya marratan, 1 kali. Paling sedikitnya apa? 1 kali. Walau binahwi subhanallah, walaupun cuma menyebutkan subhanallah, tidak disebutkan yang lainnya subhana rabbiyal azimi, tidak. Langsung subhanallah, cukup, itu paling sedikitnya. Paling sedikitnya cuma 1 kali dan menyebutkan subhanallah. Wa aktsaruhu, tapi paling banyaknya untuk mendapatkan kesunahan menyebutkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ini berapa kali? Baik itu rukuk ataupun sujud, 11 kali. Itu paling sempurnanya. Wa yazidu man marra nadban, dan boleh menambah bahkan man marra. Man marra ini siapa? Imam, gom, mahsurin, ridha bit tatwil, au munfarid. Yang pembahasan kemarin yang boleh memanjangkan bacaannya itu siapa? Munfarid, orang yang salat sendiri, atau imam boleh memanjangkan tapi apa? Gom memiliki makmum mahsurin yang terbatas. Ridha bit tatwil, mereka ridha dipanjangkan bacaannya. Boleh menambahi ini. Nadban hukumnya sunnah. Yaitu apa? Bacaannya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastagallat bihi gadami ay jami'u jasadi lillahi rabbil alamin. Itu jami'u jasadi bukan termasuk doanya, tapi wa mastagallat bihi gadami pengertiannya itu apa? Jami'u jasadi lillahi rabbil alamin. Itu tambahan doa ketika apa? Ketika rukuk. Allahumma laka raka'tu, ya Allah bagimu aku rukuk. Rukuk bisa diartikan di situ salat.
Wabika amantu, dan denganmu aku ya Allah beriman. Walaka aslamtu, dan bagimu aku ya Allah pasrah. Khasya'alaka sam'i, khusyuk bagimu ya Allah pendengaranku. Wa basari wa mukhi. Ini masalah khasya'alaka sam'i. Kalau Ibn Hajar mengatakan yang bagi ayataharral khusyuk, dia harus berusaha khusyuk. Karena dia membaca doa ini berarti apa? Khasya'alaka sam'i, berarti seakan-akan ikrar dia itu. Itu pengakuan dari dirinya bahwa khusyuk ya Allah pendengaranku. Berarti harus berusaha sampai khusyuk. Kalau enggak berarti dusta. Itu kata Ibn Hajar. Tapi kalau Imam Ramli mengatakan enggak harus. Enggak harus mutasifan bihi, enggak harus dia itu mempunyai sifat yang khusyuk seperti yang dibaca. Itu doa. Kalau memang dia sudah seperti itu, ya berarti tepat omongannya. Kalau tidak seperti itu, dia belum khusyuk, ya berarti itu doa. Jadikan aku seperti orang yang bisa khusyuk dalam sholatku ya Allah. Itu seakan-akan seperti itu. Kemudian di situ khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastagallat bihi. Istagallat ay hamalat. Istagallat ay hamalat. Itu membawa dengan itu magadami, yaitu apa? Kakiku. Maksudnya apa? Jami'u jasadi, semua daripada jasadku ya Allah, lillahi rabbil alamin, itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusannu fihi wa fis sujud, masih ada tambahan lagi. Kalau mau menambah lagi, yusannu fihi fir ruku' wa fis sujud, dan dalam sujud juga ada tambahan kalau mau tambahi doa. Tapi tetap ya ini syaratnya bagi siapa? Bagi munfarid yang diperbolehkan memanjangkan, atau imam qom mahsurin ridhabit tatwil. Ditambahi apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tambah itu. Boleh ditambahi doa yang barusan dibaca. Itu bagi siapa? Munfarid atau imam qom mahsurin ridhabit tatwil. Kemudian terus ya, walau iktasara ala tasbih awid dzikri fat tasbihu afdal. Seandainya ada dua pilihan. Law iktasara, seandainya dia meringkas alat tasbih untuk baca tasbih atau dzikir saja. Kalau dia punya dua pilihan, ana mau baca tasbih atau dzikir, mana yang paling afdal? Berarti apa? Fat tasbihu afdal. Kalau baca tasbih itu lebih afdal. Kalau mau dikasih dua pilihan, dia memberi dua pilihan, ana mau baca doa, dzikir atau tasbih tok, enggak mau dua-duanya. Ya sudah, tasbih lebih afdal. Membaca tasbih lebih afdal. Kemudian lebih afdal lagi untuk menggabungkan antara tasbih dengan dzikir, yaitu apa? Wasalasu tasbihat ma'a Allahumma laka raka'tu ila akhirih afdalu min ziyadati tasbih ila 11. 3 tasbih bersama doa tadi Allahumma laka raka'tu dan seterusnya, itu lebih afdal daripada menambah tasbih sampai 11 kali. Jadi kalau dia baca tasbih 3 kali ditambah doa, itu lebih afdal daripada baca tasbih 11 kali. Kenapa? Karena dia jamak bainahuma, mengumpulkan antara keduanya. Yang paling afdal ya menggabung dua-duanya, tasbihnya 11, doanya, kemudian doa. Tapi tadi itu syaratnya harus ada imam atau munfarid imam yang qom mahsurin. Kemudian wa yukrahul iktisar ala aqallir ruku', dan dimakruhkan al-iktisaru, meringkas ala aqallir ruku' terhadap paling sedikitnya ruku'. Paling sedikitnya rukuk tadi kan sudah tahu, dia cuman ketika rukuk seperti itu. Hukumnya apa? Makruh. Jadi dia tidak menjadikan punggung dan lehernya rata. Dia yang penting tangan kedua telapak tangannya sampai ke lututnya. Kan cukup tadi. Agak rukuk seperti itu. Tapi hukumnya apa? Makruh. Juga sama wal mubalaghatu, dimakruhkan juga apa? Mubalaghah, lebih menyangatkan fi khafdhir ra'si, di dalam merundukkan kepala, anil dhahri, dari punggung, fihi, di dalam rukuk. Waduh, ketika rukuk tidak meratakan tapi apa? Tambah merunduk.
Dia menganggap dirinya lebih merendahkan diri. Tapi padahal yang lebih afdal apa? Ittiba bin Nabi. Karena itu hukumnya malah makruh. Bukan tambah dapat fadilah, tambah dapat kemakruhan kalau dia merunduknya terlalu lebih. Kemudian wa yusannu lidzakarin. Disunahkan bagi lelaki ayyujafiya mirfaqai, untuk melonggarkan kedua mirfaqai, kedua sikunya. Jadi ketika meletakkan kedua tangannya di atas lutut, jangan digabung ke perutnya, jangan dikumpulkan di perutnya, tapi apa? Dilebarkan. Laki ya. Anjanbe ya, melebarkan dari kedua sikunya daripada kedua lempengnya. Wabatnahu, dan melonggarkan perutnya anfakhidha, dari kedua betisnya. Diangkat perutnya. Alhasil sesuai lah dengan tadi meratakan punggung dan perut dan dan leher. Fir ruku'i was sujud, itu baik di dalam ruku' ataupun di dalam sujud. Sama. Bagi lelaki disunahkan melonggarkan kedua sikunya daripada lempengnya dan perutnya daripada kedua betisnya. Wali ghairihi, pahanya. Paha betis. Pahaya. Wali ghairihi, dan untuk selain dzakar berarti siapa? Perempuan atau khunsa. Li ghairi berarti apa? Mar'a au khunsa. Khunsa itu banci, tapi banci beneran. Yang mempunyai dua alat kelamin atau mempunyai alat kelamin tidak menyerupai keduanya. Ayyadhumma fihima, disunahkan untuk mengumpulkan fihima, di dalam rukuk dan sujud, ba'dahu li ba'dhin, sebagian anggotanya ke sebagian yang lainnya. Sikunya dikumpulkan ke kedua lempengnya. Kemudian perutnya kalau sujud dikumpulkan dengan kedua pahanya. Itu bagi perempuan. Tapi laki sunnah melonggarkannya. Itu paling sempurnanya rukuk dan sujud itu ya. Kemudian sini ada tambih. Tambih itu berhubungan dengan rukuk ini. Yajibu, wajib alla yaqsida bil huwi lil rukuk ghairahu. Wajib tidak bermaksud dengan merunduknya untuk rukuk ghairahu, selain rukuk. Jadi dia ketika merunduk dari qiyam ke rukuk harus maksudnya tujuannya untuk rukuk. Tidak boleh ada tujuan lain. Kalau seandainya dia kaget ya, kemudian ada yang melempar, dia spontan ngeles ya, menghindar sampai merunduk, wis tak dadi rukuk wis. Enggak boleh. Kenapa? Karena merunduknya dia bukan untuk rukuk, untuk ngeles tadi itu, untuk menghindar daripada lemparan. Enggak cukup. Karena itu dia harus merunduknya untuk rukuk. Di sini kasih satu masalah. Falau hawa li sujudi tilawatin. Seandainya merunduk untuk sujud tilawah. Falamma balagha haddar ruku' ja'alahu ruku'an lam yakfi. Maka lamma balagha, ketika sampai haddar ruku', ketika dia sudah sampai batas ruku', ja'alahu ruku'an, dia menjadikannya itu merunduk untuk ruku'. Lam yakfi, enggak cukup. Jadi dia niatnya ketika sujud, ketika merunduk tadi untuk sujud tilawah. Wasjud waqtarib, niat untuk sujud tilawah. Ketika sampai rukuk, enggak wis. Langsung dia rukuk, enggak cukup. Kenapa? Karena merunduknya tadi bukan untuk rukuk, untuk sujud tilawah. Terus gimana? Wajib kembali lagi dia. Lam yakfi, tidak cukup. Bahkan yalzamuhu, wajib bagi dia ayyan tasiba, berdiri tegak lagi, summa yarka, kemudian baru rukuk. Jadi ketika dia wis tak jadi rukuk, ketika sampai batas rukuk, enggak boleh, wajib kembali lagi, intisab, qiyam lagi, baru rukuk lagi. Kanadhirihi minal i'tidal was sujud wal julus baina sajdatain. Sebagaimana pembahasan minal i'tidal, daripada i'tidal dan sujud dan julus baina sajdatain. Sama. Disyaratkan semuanya itu nanti i'tidal, sujud, julus baina sajdatain, tidak boleh merunduk kecuali untuk i'tidal, tidak boleh merunduk kecuali untuk sujud, tidak boleh merunduk kecuali untuk julus baina sajdatain. Nah, nanti akan dicontohkan di dalam babnya sendiri nanti. Tapi di situ ada perbedaan pendapat ulama dalam surah gambaran seperti ini.
seandainya imamnya membaca surat yang disunahkan untuk sujud tilawah. Kemudian imam setelah baca surat yang disunahkan sujud tilawah, ternyata imam tidak berkeinginan untuk sujud langsung rukuk. Nah, sedangkan makmum berpikiran imam ini mau sujud tilawah karena surat yang dibaca disunahkan untuk sujud tilawah. Makmum merunduk. Ketika melihat imam, jadi merunduknya makmum untuk sujud tilawah, tapi merunduknya imam, dia niat untuk meninggalkan sujud tilawah, dia memang niat untuk rukuk. Makmum menyangka sujud tilawah, berarti merunduknya dia niatnya untuk sujud tilawah. Apakah cukup ketika dia sudah sampai batas rukuk, atau wajib kembali lagi berdiri tegak kemudian rukuk lagi? Nah, di situ ulama beda pendapat. Kalau Ibn Hajar mengatakan wajib kembali lagi. Ibn Hajar mengatakan apa? Wajib kembali lagi ke qiyam kemudian baru rukuk. Kenapa? Karena merunduknya tadi itu bukan untuk rukuk, untuk sujud tilawah kamu wahai makmum. Karena itu wajib kembali lagi ke qiyam dulu baru rukuk. Tapi kalau pendapat Imam Romli, kalau Ibn Hajar tadi sependapat dengan gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari. Tapi kalau pendapat Imam Romli, Imam Khatib, Ibn Qasim, dia mengatakan apa? Cukup. Ketika dia sampai batas rukuk ternyata imam tidak sujud tilawah, udah cukup. Berhenti di situ, tidak perlu kembali lagi. Kenapa? Ittiba. Karena wajib al-mutaba'ah. Wajib mengikuti imam kan. Udah imam dalam keadaan rukuk sudah rukuk. Paham ya? Nah, di situ ulama beda pendapat dalam hal ini. Kemudian walau syakka ghairu ma'mumin, seandainya ragu selain makmum, wa huwa sajidun, sedangkan dia dalam keadaan sujud, har raka'a, apakah dia sudah rukuk? Jadi selain makmum berarti siapa? Imam atau munfarid, orang yang sholat sendiri atau imam. Al-munfarid, orang yang sholat sendiri atau imam, ragu sedangkan dia sudah sampai batas sujud, apakah ana sudah rukuk atau belum? Lazimahul intisab fauron, maka dia wajib berdiri tegak dulu, tidak boleh langsung ke rukuk, harus berdiri tegak dulu. Summa yarka, summa rukuk, kemudian dia rukuk. Kenapa? Karena merunduknya tadi dia untuk sujud, merunduknya dia untuk sujud tadi itu tidak dianggap. Kenapa? Karena dia bukan berniat untuk merunduk untuk sujud, tapi bukan untuk rukuk, tapi niatnya untuk sujud. Karena itu dia wajib intisab, summa rukuk, kemudian rukuk. Wala yajuzu lahul qiyam raki'an, tidak boleh dia berdiri langsung rukuk, harus berdiri tegak dulu baru merunduk untuk rukuk. Kemudian syarat-syaratnya rukuk disimpulkan, syarat rukuk itu ada 6. Syurutur rukuk sita, ada 6. Yang pertama apa? Ayyasihha ma qablahu. Sah, harus, syaratnya harus sah sebelumnya. Apa sebelum rukuk? Qiyam, Fatihahnya, takbiratul ihramnya, semuanya sah, syarat itu. Kalau sebelumnya tidak sah kemudian rukuk, ya tidak dianggap rukuknya. Karena itu ayyasihha ma qablahu, sah sebelum daripada rukuk. Kemudian syarat yang kedua seperti yang tadi tambih, alla yaksida bi ghairahu. Dia tidak bermaksud dengan rukuk ghairahu selain rukuk. Kemudian syarat yang ketiga ayat ma'inna fi, harus tumaknina di dalam rukuk. Nah, ini banyak kadang-kadang orang kurang perhatian dengan tumaknina. Wajib itu termasuk syaratnya daripada rukuk, tumaknina dalam rukuk. Kemudian antakunat tumakninatu fi yakinan, tumakninanya harus yakin. Enggak boleh ragu. Anak tadi sudah tumaknina atau belum? Enggak boleh, harus yakin dia sudah tumaknina. Kemudian apa? Yang kelima ayyan haniyah, yaitu merunduk bihaisu, dengan sekiranya tanah lurahata hurukbateh, itu mendapatkan kedua telapak tangannya, mendapatkan apa? Kedua lututnya. Yang kelima ayyakuna bi ghairi inkhinas, hendaknya rukuk merunduknya dia itu bi ghairi inkhinas. Inkhinas itu apa? Ayyutati ajizatahu wa yarfa' ra'sahu wa yuqaddim sadrahu. Jadi dia memanjangkan pinggulnya, kemudian mengangkat kepalanya, kemudian membusungkan memajukan daripada dadanya. Nekek. Mau dicontohkan aja. Iya. Kok nice. Jadi dia dadanya dimajukan, kepalanya diangkat. Tidak cukup walaupun nyampe kedua tangannya. Kenapa?
Karena dia tidak dianggap ruku. Bukan hayatur ruku itu. Bukan hayatur Jadi ruku. kepalanya diangkat, membusungkan dadanya gitu. Ada apa begitu? Jadi model apa ya? Model kongkot begitu mungkin ya. Kayak manuk doro katanya. Iya. Itu adalah syarat-syarat ruku yang 6 tadi. Allah alam. Yang perlu dibahas. Mic-nya. Menggarisbawahi dari doa Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa khasya'alaka asam'i. Ada keterangan khusyuk itu faraidus shalah. Apakah tidak khusyuk itu bisa membatalkan sholat bagi yang berpendapat khusyuk itu faraidus shalah? Ya memang ada pendapat arkanus shalah, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 18 ditambahi khusyuk. Ya. Ada yang mengatakan 18 ditambahi khusyuk. Tapi perbedaan 13, 14, 17 itu perbedaan cuma hanya di tumak nina. Tapi kalau ada yang menambahi 18 berarti tambahi khusyuk. Berarti kalau seandainya tidak khusyuk ya tidak sah salatnya. Karena ada hadis itu apa? Mana hadisnya itu? Inna Allah kataba min salatil abdi ma'agala minha. Allah itu menulis, mencatat dari salatnya manusia tadi itu yang akalnya hadir. Hah? Hah? La yahduru fiha qalb fahiya ila al-uqubati asra. Hasan al-Basri هذا مو حديث. Hasan Basri. كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى القبة أسرع. Ada Hasan Basri. Memang ada sebagian orang-orang ahlullah itu mensyaratkan itu, tapi jumhur menyatakan bahwa itu kesempurnaan sholat. Jadi bukan masalah sah dan tidaknya sholat, tapi kesempurnaan sholat itu khusyuk. Cuma wajib untuk hudurul qalb di takbiratul ihram itu minimal. Tapi dianjurkan untuk seluruhnya hadir dari hati tadi itu. Status faraid dan arkan itu sama dalam sholat. Furud, tak ada faraid itu sholat 5 waktu itu faraid. Furudus sholat dan arkan sama. Karena itu bagi yang berpendapat bahwa khusyuk itu bukan termasuk furudus sholat, maka itu dinyatakan syurutul qabul, bukan syurutus sihah atau menjadi arkan, tapi itu syurutul qabul. Syurutul qabul. Gimana caranya supaya sholat itu bisa khusyuk? Nah, kalau kita baca Kutubul Ghazaliyah, kita akan paham bagaimana caranya untuk khusyuk dalam sholat tadi itu. Ya, di antaranya mempersiapkan diri sebelum sholat daripada segala yang mengganggu sholat. Karena itu dimakruhkan untuk orang yang lagi mau kencing, mau berak untuk melaksanakan sholat supaya tidak terganggu. Bahkan di antara mereka yang lagi birahi, hendaknya menunaikan syahwatnya dulu sebelum sholat sehingga tidak terganggu. Itu pertama. Yang kedua, dia menghadirkan hatinya bahwa dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana dia tadi itu mensucikan diri daripada hadas dan najis, mensucikan juga daripada dosa. Karena itu dalam doa wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sehingga masuk dalam sholat betul-betul dia sudah bersih dan siap.
Nah, kalau sholat membawa hati yang kotor dan banyak dosa, itu yang akan menghalangi khusyuk. Kemudian juga diantaranya tadabbur ma'ani qiraatil Quran dan juga adzikir, merenungi artinya daripada zikir dan bacaan Al-Quran yang di dalamnya sehingga fokus. Kemudian juga memfokuskan pandangan ke tempat sujud sehingga tidak melihat yang lainnya yang akan mengganggu kekhusyuannya dia tadi itu. Dan banyak sekali ada di situ tip-tip untuk khusyuk dalam sholat ya, kita baca ada di dalam Kutubul Ghazaliyah. Taib, ada yang lain? Untuk permasalahan tambih tadi kan tadi ada kita kasih satu masalah yang ada khilaf tadi antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Ada khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Nah, di situ kan kalau seandainya dia menyangka imamnya sujud tilawah kan tadi, ternyata imamnya tidak sujud tilawah, dia langsung rukuk, sedangkan makmum mengira sujud tilawah, dia merunduk, niatnya merunduk tadi untuk sujud tilawah, ternyata imam tidak sujud tilawah, kan tidak cukup tadi, nggak cukup berarti dia wajib berdiri lagi baru dia rukuk kan gitu. Itu pendapat Ibn Hajar. Kalau Imam Romli mengatakan cukup rukuk tadi itu. Tapi ini semuanya kalau memang dia sudah sempurna membaca Fatihah, makmumnya sudah sempurna membaca Fatihah. Kalau makmumnya belum sempurna membaca Fatihah, berarti langsung aja mengikuti imam, tapi setelah imam salam nambah 1 rakaat. Tadi ada di kitab yang lain mengatakan apa? Wa hadza kulluhu idza kana hawa ma'al imami ba'da an qara al-Fatihah kullaha. Wa illa fala yuhsabu lahu hadzal ruku' qat'an. Wa la ya'udu lil qira'ah bal yatba'u imamahu wa ya'ti bi rak'atin ba'da salamihi. Itu semuanya disyaratkan kalau dia sudah membaca Fatihah. Kalau belum, ya berarti langsung aja mengikuti imam. Berarti imam dalam keadaan rukuk tidak usah intisab, langsung rukuk bersama imam sah tadi itu. Tapi nanti setelah salamnya imam dia nambah 1 rakaat. Itu tadi ada taghidnya. Ada tahammul. Kemudian tadi kan kalau dia jatuh dengan sendirinya seandainya ketika mau rukuk dia tidak niat untuk rukuk, jatuh dia atau dijungkrakno ambek koncone mana, ya merunduk dia. Kalau memang dia sudah tumak nina, dia sudah ketika rukuk, enggak ini untuk sujud. Enggak ini untuk sujud, permasalahan masih bahasan untuk sujud. Ada yang lain? Mafi? Oh iya, bismillah.